Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada di dalam program Calvary Ministry. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang realita kehidupan orang-orang percaya. Realita di sini berarti orang-orang yang selalu bertindak atau berpikir berdasarkan kenyataan, yaitu sesuatu yang benar-benar ada atau nyata wujudnya. Sedangkan orang percaya di sini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang juga sering disebut sebagai anak Tuhan atau orang Kristen. Haleluya. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya ajak kita melihat ada 3 realita kehidupan orang-orang percaya. Pertama, realita bahwa kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, adalah ciptaan baru. Jadi kita adalah ciptaan baru. Saja kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Realita ini bahwa kita adalah ciptaan baru jelas dikatakan melalui firman Tuhan ini. Oleh karena itu kita perlu mengerti bahwa di dalam pemikiran Allah kita diciptakan dalam Kristus Yesus setelah Yesus dijadikan dosa sebagai pengganti kita di kayu salib Kalvari untuk mendamaikan kita manusia yang berdosa dengan Bapa yang Maha Kudus. Kita harus percaya bahwa saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diciptakan kembali atau dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas oleh firman dan Roh Kudus, sehingga ketika kita dilahirkan kembali tersebut, kita menjadi ciptaan baru. Kita memiliki sifat-sifat ilahi, kita memiliki karakter Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sesungguhnya ini bukan bicara soal agama atau anggota gereja tertentu, tapi ini berbicara tentang realita kehidupan baru seseorang. Bahwa dia tadinya hidup lama, sekarang menjadi hidup baru. Yang tadi dikatakan, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 dikatakan begini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi ayat ini katakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut
ke dalam hidup. Jadi realita ciptaan baru tersebut berbicara tentang hidup baru yang dilakukan oleh firman dan Roh Kudus dan dipindahkannya kita dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi tadinya maut, binasa kekal selama-lamanya, dipindahkan ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Kita bersyukur. Dan ayat ini dijelaskan juga di dalam Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5, ayatnya yang ke-24 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi realita kehidupan orang percaya adalah bahwa tadinya dia hidup di dalam maut, binasa, kekal selama-lamanya, menderita di neraka nantinya. Tetapi oleh firman dan Roh Kudus, itu dia diciptakan menjadi ciptaan baru dan dipindahkan ke dalam kehidupan yang kekal. Selanjutnya Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 berkata begini. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi pada saat dipindahkan dari maut ke dalam hidup, kita mengalami perubahan total, yaitu di sini kan diciptakan dalam Kristus. Ada proses penciptaan yang dikatakan tadi sebagai lahir baru, diciptakan kembali dengan karakter-karakter. Jadi kita harus mengerti bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Dan kita harus kerjakan, kita lakukan sehari-hari sebagai satu realita dalam kehidupan ini. Kita harus berpikir sebagai orang yang sudah diciptakan menjadi ciptaan baru. Kita harus berkata sebagai orang yang sudah diciptakan baru. Dan kita juga harus bertindak sebagai orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Jadi dalam hal ini kita harus berhenti melihat diri kita sendiri ini dari kacamata duniawi. Kita harus berhenti lagi melihat diri kita dari pandangan duniawi. Tetapi sebaliknya kita harus melihat diri kita seperti Allah melihat kita. Bagaimana Allah melihat kita? Dia melihat kita bahwa kita adalah ciptaan baru, diciptakan di dalam Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kehidupan kita menurut Kisah Rasul pasal 17 adalah sebagai berikut. Kisah Rasul 17 berkata begini. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-28 berkata, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab
kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru, kita menjadi anak Allah, keturunan Allah, maka di sini dikatakan di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kehidupan kita sehari-hari memang kita ada di dalam dunia ini. Tetapi realita menurut pandangan daripada Allah bahwa kita anak-anak Tuhan hidup, bergerak, dan ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Itulah sebabnya kita percaya di dalam Yesus kita ada perlindungan oleh Yesus. Karena Yesus itu perlindungan yang kuat. Perlindungan yang sungguh. Kita ada di dalam Yesus, hidup di dalam Yesus, bergerak terus ada di dalam Yesus. Itu artinya kita dipelihara oleh Yesus. Kita diproteksi oleh Yesus. Walaupun ada ancaman, rintangan, ada tantangan yang datang kepada kita. Tetapi kalau kita hidup, realita hidup kita sebagai ciptaan baru di dalam Yesus, maka kita mengalami proteksi ilahi dari Yesus. Karena kita hidup di dalam Yesus, bergerak di dalam Yesus, dan kita ada di dalam Yesus. Puji Tuhan, itu adalah realita kita, bahwa kita adalah milik Yesus. Kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua saya ambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Berkata demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang setia itu memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita dipanggil ke dalam suatu persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi poin kedua ini saya beri judul realita kita bahwa kita ada di dalam persekutuan dengan Yesus. Kita ada dalam persekutuan dengan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Penghargaan terbesar yang Bapa anugerahkan kepada kita manusia yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya adalah bahwa persekutuan dengan Yesus itu merupakan panggilan khusus. Bahkan firman Tuhan kata kita dipilih, kita dipanggil dan dipilih untuk bersekutu dengan Yesus. Ada dalam persekutuan dengan Yesus. Persekutuan itu relationship antara satu dengan yang lain. Saling memberi. Kita memberi pujian, hormat, sembah, sujud kepada Yesus. Dan Yesus memberikan pertolongan, perlindungan, memberikan segala yang kita butuhkan. Hidup di dalam persekutuan dengan Yesus merupakan berkat yang luar biasa. Sebab Yesus itu yang empunya yang namanya kebenaran itu. Yang punya kekudusan Yesus. Dia punya kasih yang ajaib dan heran. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Bahkan dia memiliki hidup yang kekal. Kalau kita bersekutu dengan Yesus yang mempunyai kebenaran, kekudusan, kasih, kuasa, dan kehidupan itu, maka pasti kita berhasil, pasti kita menang. Itulah sebabnya kita harus mengerti dan mengetahui bahwa adalah satu realita kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita ada dalam persekutuan dengan Yesus. Pada waktu kita mati bersama dengan Yesus, dosa mati semua. Kemudian Yesus bangkit, kita juga dibangkitkan. Puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus itulah
merupakan sumber kehidupan kita. Karena dia memiliki segala kebenaran, kekudusan, kasih, kuasa, dan kehidupan. Sumber kebutuhan kita ada pada Yesus. Itu dari aspek sumber Yesus. Bagian kedua saya ingin ajak kepada Yohanes 15. Injil Yohanes 15 berkata, Injil Yohanes 15 berkata, ayatnya yang ke-5 di sini saya gariskan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tinggal di dalam Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan Yesus tinggal di dalam kita, artinya ada satu persekutuan yang luar biasa antara kita, anak Tuhan, orang yang percaya, dengan Yesus sebagai pokok anggur. Kita sebagai rantingnya. Maka kalau ada persekutuan seperti ini, maka akan berbuah lebat. Tinggal bersama dengan Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Kata tinggal ini kalau bahasa Yunaninya adalah meno, yang berarti bertahan di satu posisi. Di posisi itu kita tetap bertahan menyatu dengan Tuhan. Kita bersekutu terus dengan Tuhan. Sehingga terbangun satu hubungan yang luar biasa. Dia selalu memberikan segala kebutuhan-kebutuhan melalui rantingnya, melalui kita yang lagi tertancap kepada pokok anggur itu. Sehingga kita bisa berbuah. Jadi memang kita harus bersyukur kalau kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka dia memberikan segala kebutuhan. Dia menjadi sumber hidup kita dan kita pasti berbuah lebat. Buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, buah Roh Kudus itu menjadi bagian kita. Itu asalkan kita tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap tertancap kepada pokok anggur yang benar itu. Kemudian di dalam pihak lain juga di Filipi pasal 3 dikatakan begini. Filipi pasal 3. Filipi 3 ayat 10. Berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Paulus menyatakan satu keinginan hidupnya adalah selain dia menikmati Yesus sebagai sumber kehidupannya, dia juga mau masuk di dalam persekutuan dalam penderitaannya Yesus. Dia ingin menjadi pengikut Yesus yang mati terhadap daging, tetapi hidup bagi kebenaran. Di Yesus itulah kebenaran. Bersekutu dalam penderitaan. Jadi sebagai orang yang percaya, kita tahu kita hidup bersama dengan Yesus. Yesus memberikan segala kebutuhan kita. Tetapi kita juga harus mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan ini adalah proses di mana kita dimampukan oleh Tuhan supaya kita bertumbuh bahkan menjadi murni bersama dengan Yesus. Motivasi kita dirubah sehingga menjadi murni. Pandangan rohani kita menjadi murni. Kenapa? Karena diproses melalui satu penderitaan. Penderitaan itu bagi orang percaya itu adalah variasi kita dalam mengiring Yesus. Selain kita mendapat nikmat berkat-berkat Tuhan, kita juga mengalami proses-proses ujian iman kita sebagai sesuatu penderitaan. Kesulitan-kesulitan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Haleluya.
Puji Tuhan. Nah, saya ajak kita buka dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayatnya yang ke Roma 8. Ayat 15, 16, 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Puji Tuhan, kita sudah jadi anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita anak Allah, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, itu bukan soal kebetulan. Tetapi itu adalah persekutuan antara roh Allah dan roh kita. Di sini katakan, roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ada persekutuan, sehingga kita mengaku kita adalah anak-anak. Ayat 17. Dan jika kita adalah mengaku anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Oh, puji Tuhan, kalau kita adalah ahli waris dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Ada banyak sekali janji-janji Allah. Dia akan memelihara kita, dia akan memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera, dia akan memberikan kita keberhasilan, bahkan janjinya kita akan bersama dengan Yesus di sorga kekal selama-lamanya. Tetapi tidak sampai di situ. Ada selanjutnya dikatakan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi untuk menerima segala warisan hak-hak janji-janji Tuhan itu, maka kita juga harus mengalami, di sini katakan, kita menderita bersama-sama dengan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam Filipi 3 ayat 10. Bahwa yang ku kehendaki yaitu ada dalam persekutuan, bersekutu dengan penderitaan Kristus. Karena kita tahu firman Tuhan menjanjikan, kalau kita mengalami penderitaan-penderitaan yang dimaksudkan oleh ayat ini, maka dikatakan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tidak ada orang bisa dipermuliakan tanpa mengalami proses penderitaan. Jadi kalau kita sekarang ini sedang mengalami proses penderitaan, rasa-rasanya hidup ini sulit, segala-galanya terbatas, segala tertekan, padahal kita anak Tuhan, kita tahu kita dipelihara oleh Tuhan, jangan mengeluh, jangan mengomel, tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena kita ada dalam rancangan Tuhan, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus nantinya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan tahu apa yang dikerjakan. Tetapi kita dalam hidup keseharian kita, realita kita adalah kita ada dalam persekutuan dengan Yesus. Jadi poin pertama tadi, kita adalah ciptaan baru. Poin kedua, bahwa kita ada dalam persekutuan dengan Yesus. Dan yang ketiga adalah realita yang ketiga, bahwa kita memiliki otoritas nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes. Coba kita lihat Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes 14 ayat 13 dan 14 berkata begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oh, luar biasa. Realita ini bahwa kalau kita meminta apa saja, oh luar biasa permintaan ini. Asal dalam nama Yesus,
Dikatakan di sini, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Asal dalam nama Yesus. Ini bicara tentang otoritas. Kalau kita berdoa, berdoa dengan otoritas Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia sudah menang, dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ada jaminan kalau kita meminta kepada Bapa, maka di sini katakan dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 6 berkata, Efesus 2 ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Di dalam Kristus ia telah membangkitkan. Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita juga dibangkitkan. Ya, menurut ayat ini. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kita juga dibangkitkan dari antara orang mati bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, maka bersama dengan itu juga kita ikut naik ke sorga, kemudian duduk di singgasana bersama-sama dengan Yesus. Ini realita. Sebab ini berbicara tentang kedudukan kita saat ini. Karena Yesus sudah mati dari antara orang mati. Kemudian dia didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Kita juga bersama dengan kebangkitan Yesus, kita dibangkitkan dan kita didudukkan bersama-sama Yesus di sorga. Jadi kita sekarang ini, posisi kita, kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita ada di sorga. Haleluya. Inilah posisi kita saat ini. Inilah realita kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita juga bertempat di sorga. Itu sebabnya kita dikenal sebagai warga negara sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat 21 berkata, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini juga, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi ketika Yesus ditaruh di singgasana, di sebelah kanan Allah Bapa di surga, tempat yang maha tinggi, kita juga ditaruh bersama-sama dengan Yesus di singgasana di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi, bukan dekat, jauh lebih tinggi dari yang namanya segala pemerintah, penguasa, kekuasa yang gelap ini, kuasa kegelapan, yaitu tempatnya iblis. Kita lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari iblis. Ini realita. Kita harus mengerti dan mengetahui posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Di ayatnya yang ke-22 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu, segala kuasa, kuasa iblis, kuasa manusia, kuasa setan-setan, semuanya berada di bawah kaki daripada Yesus. Dan Yesus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Maka kita orang-orang percaya adalah tubuh Kristus. Dan Yesus adalah kepala dari anak-anak Tuhan.
Dan ayat ini katakan bahwa segala kuasa itu ditaruh di bawah kakinya Yesus. Kalau Yesus adalah kepala, kita adalah tubuh, maka kuasa-kuasa iblis itu ada di bawah kaki dari orang-orang yang percaya. Inilah yang menjamin kemenangan kita. Kita harus tahu realita ini. Kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini jauh lebih tinggi dari kuasa-kuasa iblis. Sebab itu di dalam Matius 28 ayat 18 Yesus katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tanganku. Jadi Yesus yang pegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Ada dalam tangan Tuhan. Maka dia bilang, karena semua kuasa ada padaku, maka aku perintahkan pergi kamu. Di dunia ini, jadikan segala bangsa muridku. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, Injil Markus katakan demikian, sangat jelas. Markus pasal 16 ayat 17a berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka tanda-tanda ini akan menyertai dia. Menyertai itu bersama-sama dengan dia sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dalam nama Yesus, usir setan-setan. Maka dia lari. Kenapa bisa mereka lari? Karena kedudukan dia ada di bawah kaki pada jemaat Tuhan. Karena dia sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib Kalvari. Dan ada otoritas Yesus. Yaitu wewenang Yesus yang pegang kuasa di sorga dan di bumi itu. Dia berikan kepada kita. Dipercayakan kepada kita anak-anak Tuhan. Untuk bisa menggunakan otoritas nama Yesus. Maka dikatakan oleh nama Yesus. Mereka mengusir setan-setan. Oleh nama Yesus anak-anak Tuhan usir setan-setan. Jadi kalau ada kuasa-kuasa ini mengganggu kita, kita harus berdiri atas firman Tuhan. Percaya sungguh, hidupkan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan bertindak sesuai firman Tuhan itu. Dan pasti terjadi. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan selanjutnya dikatakan di dalam ayat 18b dikatakan mereka yaitu anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus akan meletakkan tangannya atau akan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Orang sakit itu akan sembuh kalau orang percaya anak Tuhan itu meletakkan tangannya, tumpang tangan dalam nama Yesus. Ini berbicara tentang otoritas nama Yesus. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia mengusir segala setan-setan. Dan realita ini adalah milik kita, anak-anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mengetahui dan mengerti bahwa nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus itu mewakili pribadinya Yesus. Nama Yesus itu memiliki segala otoritas, segala kuasa dan kemenangan itu ada di dalam nama Yesus. Dan semua diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Kita memiliki nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Kita memiliki nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Kita memiliki nama Yesus, nama yang memulihkan. Kita memiliki nama Yesus, nama yang memberkati dan nama yang memberikan kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti dan kita mengetahui tiga realita hidup orang-orang percaya bahwa kita adalah ciptaan baru, kita ada dalam persekutuan dengan Yesus, dan kita memiliki otoritas nama Yesus, maka hidup ini adalah hidup berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Bersama Yesus, kita kerjakan perkara-perkara yang besar. Di dalam Yesus kita ada perlindungan. Di dalam Yesus kita ada keberanian. Di dalam Yesus kita
ada kekuatan baru. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita yang mendengarkan dan melakukannya. Terpujilah nama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus.